Baik, sudah bisa kita mulai? Oke ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fadli Akbarudis. Nah, di sini saya akan membawa materi terkait dengan konflik. Nah, konflik itu apa sebenarnya? Jadi di sini kita harus memahami dulu nih, konflik itu apa dan kemudian kenapa kita harus mempelajari ini nih. Seperti itu ya. Karena pada dasarnya dalam dunia bisnis itu, mau bisnis apapun sebenarnya, konflik itu tidak terhindarkan. Apakah itu nanti konflik antara sesama karyawan, pekerja, atau juga konflik di antara kita sama pelanggan. Nah, jadi yang mau kita pelajari di sini lebih khusus spesifik terhadap si pelanggan tadi. Kenapa? Karena tujuan dari usaha yang kita bangun, ya, terutama nanti kalau kita misalnya berprofesi sebagai barista, itu yang paling sering kita hadapi adalah pelanggan itu sendiri, benar ya? Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan bahwasannya konflik itu merupakan bagian dari kehidupan kita, ya, yang berupa perasaan. Nah, perasaan kemudian pendirian yang kita alami. Jadi itu ada di latar belakang diri kita masing-masing. Misalnya antara saya dengan bapak atau dengan mas-masnya semua dengan mbak, itu pasti berbeda persepsinya dalam setiap hal. Apakah terhadap rasa, terhadap varian, terhadap pelayanan, servis. Nah, itu kan kita berbeda menanggapinya. Nah, ini yang harus kita manage. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk menjaga keberlangsungan bisnis ataupun usaha kita nanti. Nah, jadi itu sebenarnya poinnya di situ. Nah, untuk definisinya, konflik itu apa sih gitu? Jadi konflik itu merupakan ketidaksesuaian ataupun perbedaan tujuan yang ingin dicapai atau metode yang digunakan untuk mencapai suatu misi ataupun tujuan tertentu. Nah, ini kita langsung aja kepada case-nya misalnya. Saya yakin teman-teman semua, rekan-rekan udah paham karena sebelum kita menjadi seorang profesi ya ataupun di barista, kita juga pernah mengalami sebuah, katakanlah itu pelayanan ya, baik itu misalnya kita ke tempat kopi ataupun ke tempat yang lain sebagainya, kita pernah merasakan pengalaman itu. Nah, kita sebagai pekerja mencoba memposisikan diri kita sebagai pelanggan. Ketika kita menjadi customer, kita pengennya seperti apa nih? Nah, ketika kita punya mindset seperti itu, maka ketika nanti kita bekerja atau kita posisinya pada pada tempat pekerjaan kita lah, katakan sebagai barista, maka kita bisa mengambil tindakan atau kira-kira semacam sebuah tindakan yang bisa memberikan pelayanan yang ataupun service excellent yang baik kepada si customer tadi. Nah, dari materi ini kita nantinya bisa melihat bagaimana kita bisa menangani sebuah konflik ataupun bahasanya handle conflict situation ya. Handle conflict situation. Nah, kemudian untuk teman-teman semua kira-kira di sini saya mau tanya dulu. Apakah semuanya di sini sudah berprofesi, sudah pernah bekerja atau sebelumnya tidak sama sekali? Kira-kira ada yang sudah pernah? Udah ya? Oke, berarti tinggal pemahaman-pemahaman terkait bagaimana menangani ataupun mengidentifikasi situasi konflik. Nah, jadi yang perlu kita ingat bahwasannya potensi konflik yang terjadi, ya, potensi konflik yang terjadi itu harus cepat ditangani nih. Nggak boleh lama. Nanti misalnya teman-teman semua dalam beraktivitas ya di tempat pekerjaan ya, ketika ada konflik, ini kita konteksnya antara customer yang datang ke tempat kita. Nah, itu kita harus segera selesaikan. Kita yang ada di barisan depan, terutama untuk menjaga nama baik sebuah usaha kita, kita harus bisa ngambil keputusan secara cepat. Nggak boleh lama. Kenapa? Ketika lama sedikit, maka si customer akan mulai kecewa. Kalau customer kecewa, dampaknya adalah kepada usaha yang kita bangun. Nah, kalau dia udah kecewa, nanti dia bisa ngomong tuh, ya keluar, katanya pelayanannya ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Jadi tugas kita
sebagai seorang barista ya pada dasarnya bukan hanya mungkin teknik ya. Apakah misalnya teman-teman bisa meracik sebuah minuman, kopi yang enak, tetapi juga bagaimana handling situationnya tadi. Itu harus ada di rekan-rekan semuanya. Saya yakin rekan-rekan sudah paham terkait dengan bagaimana mengoperasikan mesin, alat, dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting itu penting, tetapi ini tidak kalah penting dari bagaimana menghadapi situasi yang terjadi ketika kita ada di operasional kerja kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa ini yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi itu? Kira-kira apa? Ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Ketika misalnya kita dalam posisi pekerjaan, ya, katakanlah kita sedang membuat satu minuman yang tadinya udah dipesan, tiba-tiba terjadi situasi katakanlah konflik ya kecil antara kita dengan si customer tadi, pelanggan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Hal yang pertama, oke, minta maaf. Kira-kira ini kita sifatnya lebih komunikasi dua arah ya. Jadi lebih enak kita belajarnya, lebih nyantai, lebih rileks, dan teman-teman semua bisa nanti di akhir materi ini bisa lebih memahami bagaimana penanganan konflik yang terjadi ketika ada di daerah ataupun di lapangan nanti. Kira-kira apa lagi selain kita minta maaf? Ayo. Konfliknya banyak. Yang paling umum kalau barista itu salah order. Salah orderan. Nah iya, ketika salah order ya, misalnya salah buat tuh mungkin ya, kita customer nih pengennya pesennya cappuccino misalnya ya, ternyata yang datang bukan itu, misalnya Yang datang malah americano. Nah, malah americano ya. Sementara itu tadi kita berhubungan dengan taste. Customer itu yang paling kita harus ingat, mereka punya taste masing-masing. Kayak mungkin saya sendiri ya, saya sendiri suka ngopi, kalau dibilang ngopi suka, tapi paling jarang pesen americano. Pernah, tapi paling jarang. Yang saya pesen itu ya kalau kopi susu gitu ya, gula aren yang gitu, yang lebih ada mixnya. Tapi kalau pernah minum itu tapi jarang. Nah, seperti yang disampaikan sama Bang Arbi ya. Nah, ada kesalahan bukan kesalahan order, kesalahan membuat orderan ya. Nah, itu kira-kira seperti apa yang kita lakukan? Mengulang sesuai. Mengganti ya, mengganti. Ya, oke, itu menggantikan artinya tindakan kita. Tapi yang paling awal apa? Iya, benar. Semua permasalahan itu kalau kata orang ya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Artinya sebenarnya mungkin miskomunikasi aja nih. Karena tadi pelanggan rame kan Bang, pelanggannya rame nih. Ternyata kita salah input orderan. Nah, yang paling harus kita lakukan adalah pertama komunikasi. Komunikasi itulah yang kita bangun. Nggak apa-apa, persuasif ya. Jangan reaktif, jangan langsung lo kan tadi gini, lo kan Bu tadi gini, lo kan Mas. Nah, jangan seperti itu. Mereka bisa kecewa. Tetapi coba dibangun dengan komunikasi yang baik. Nah, kemudian kira-kira kalau komunikasi yang baik udah dibangun, si customer ini mau nggak maafin kita gitu dengan kesalahan yang udah kita lakukan? 50-50. Bisa iya bisa nggak ya? Benar. Itulah tadi namanya customer ya. Customer itu tidak bisa kita samaratakan. Kalau hari ini kita punya kesalahan seperti itu dan ketika kita minta maaf, dia maafin, nah besok belum tentu kita dapat customer yang sama. Belajar dari kasus, saya punya teman, mungkin saya yakin
rekan-rekan di sini juga punya teman banyak yang barista, yang punya usaha kopi. Nah, cerita dari teman saya itu, dia bekerja di salah satu corporate kopi yang terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya yakin teman-teman udah tahu brandnya apa. Itu brand tersebut ketika mendapat komplainan dari customer, itu semua sibuk. Mulai dari bawah, tingkat manajer sampai ke pusat. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga tadi. Itu sibuk semua. Bahkan dia bilang, itu kami kayak dikejar-kejar, diburu-buru gitu. Kalau perlu datangi customer ke rumah, sampai segitunya, bayangin. Jadi nggak hanya, tadi kan kita minta maaf, komunikasi yang baik, oke. Nah, untuk itu tindak lanjutnya apa? Seperti itu. Jadi kita nggak boleh sepele dengan yang namanya penanganan situasi ini. Ini teman-teman harus bisa pegang ya, nantinya apa yang harus kita buat langkah pertama. Dengerin dulu, misalnya dia komplain, yaitu kita harus dengerin dulu. Dengerin dulu. Komplainan dia kita dengerin aja dulu. Ini gini katanya. Saya pesennya ini, kenapa ini? Saya udah bayar, kita dengerin aja. Jangan kita potong yang kita... Udah selesai dia ngomong, baru kita masuk pelan-pelan. Nah, saya punya pengalaman kerja. Memang saya waktu itu bekerjanya nggak di tempat kopi ya, coffee shop ya. Saya bekerja di perusahaan retail. Nah, perusahaan retail itu hampir sama. Sebenarnya cara memanage satu company ya, perusahaan itu dalam kondisi konflik ini sebenarnya umumnya hampir sama, tinggal nanti penanganannya berbeda. Yang saya alami itu hampir setiap hari itu ada komplainan. Komplainannya apa? Misalnya harga. Ya. Kadang gitu juga, kita kasih harga misalnya 12.000 di ini ya, katakanlah di kayak gini ya, banner atau di iklan-iklan kita, promo, orang datang tuh beli. Pas dia bayar misalnya 10.000, ternyata harga sudah kita naikkan 12.000. Faktornya apa? Bisa jadi bahan baku ya, dan lain sebagainya. Waktu dia datang kita minta, dia bayar kasih 10.000, terus kita bilang, Bu mohon maaf harganya sudah 12.000. Ya itu lagi, kita harus bisa menangani itu. Artinya apa? Kesalahan di mana sebenarnya? Kesalahan di kita juga, nggak cross check. Customer nggak mau tahu dia. Nah, dalam hal-hal kayak gitu, nah teman-teman yang ada di barisan depan itu harus bisa menghandle itu. Pastikan komunikasi dulu, ya. Jangan, ya nggak tahu Bu, soalnya kami gini-gini. Nah, sama aja itu namanya kita melepaskan tanggung jawab. Tapi kita coba bangun komunikasi itu secara baik kepada si customer. Nah, kemudian memecahkan situasi konflik. Ya, kalau di sini dikatakan tanggung jawab diambil untuk mencari solusi konflik dalam ruang lingkup tertentu. Artinya ruang lingkup usaha kita. Sehingga siapapun yang bertugas pada hari itu, dia harus bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap pesanan, orderan, lamanya membuat minuman ya, itu ada ininya ya, ada waktunya ya. Misalnya untuk membuat minuman jenis ini waktunya segini, nggak boleh terlalu lama. Jadi kita juga tidak boleh membiarkan customer itu terlalu lama menunggu. Kemudian ada di sini bagaimana cara memecahkan situasi konflik, yaitu keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, jadi teman-teman juga, rekan-rekan harus bisa belajar berkomunikasi yang baik. Itu gunanya untuk kita menghadapi situasi konflik tadi. Nah, komunikasi yang baik itu seperti apa? Misalnya, sudah selesai kita dengarkan, ya Bu, tadi sudah dibilang ya Bang, mohon maaf. Intinya kita posisinya tetap kita minta maaf dulu. Mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Saya kalau bisa perkenalkan diri dulu yang bertugas pada hari ini. Terkait dengan pesanan Ibu tadi yang salah kami buat, nah kami akan menggantinya Bu dengan menu yang sudah Ibu pesan tadi.
mohon maaf Bu, tadi ada kehilafan, itu harus dibangun seperti itu. Jadi jangan sampai seperti ini misalnya. Oh ya Bu, salah ya Bu ya. Ya udah Bu. Sini Bu, mana yang tadi Bu? Sini Bu, biar saya ganti. Pikirkan lagi bagaimana keberlanjutan usaha. Itu dia. Jadi teman-teman semua di sini ya, ketika menjalani satu profesi, katakanlah itu barista, posisi kita itu bukan hanya yang di depan untuk membuat minuman, menghadap customer, tetapi coba berpikirnya, mindsetnya lebih jauh, bahwasannya teman-teman lah garda untuk menjaga si usaha itu tetap berlanjut. Katakan nanti misalnya teman-teman yang punya usaha itu sendiri, pasti teman-teman nggak mau dong gara-gara misalnya hanya masalah sepele usahanya tutup, bener ya Pak ya? Kan itu yang harus dijaga nih. Makanya perusahaan-perusahaan korporat yang besar itu mereka selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Itu udah menjadi ini ya, kalau dalam pelajaran memanage, ada namanya manajemen SDM, itu udah menjadi salah satu subpokok yang harus dibahas dalam pelajaran tersebut. Ada namanya kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan merasa puas, dia senang, balik lagi nggak dia? Balik. Teman-teman, saya yakin ketika teman-teman merasa puas dengan pelayanan satu tempat, teman-teman nongkrong, yakin saya 100% balik lagi dari situ. Iya. Enak ya. Enak nongkrong di situ. Baristanya ramah, bener nggak? Itu sekarang yang lagi trending itu ada ya. Mungkin teman-teman pernah dengar itu ya, video-video potongan-potongan itu ya, terkait dengan yang katanya saya suka nongkrong di tempat kopi itu, salah satu di daerah mana gitu. Bukan karena apa-apanya, tetapi karena yang dia bilang apa, yang bikin saya itu merasa oh iya gitu. Dia bilang baristanya itu sangat-sangat ramah, friendly. Gitu kita masuk, pelanggan tuh langsung selamat pagi Kak, selamat pagi Bu, seperti itu. Ada greeting ya. Nah, sebagai customer kita bangga nggak ketika dikasih greeting? Bangga, senang kita, dihargai. Nah, customer seperti itu yang akan nanti bercerita dia tentang pengalamannya kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya terkait pelayanan yang udah diberikan sama dia. Itu yang mengundang customer-customer lain nanti datang ke tempat rekan-rekan semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika ada konflik ya antara pelanggan sama kita, yang pertama tadi kita harus berkomunikasi yang baik, dan kemudian setelah itu pada hari itu juga coba itu kita jadikan bahan evaluasi pada hari itu juga, sehingga kita bisa mengidentifikasi nih dari hari ini kira-kira kesalahannya itu di mana. Misalnya rata-rata kesalahannya itu adalah di salah pembuatan minuman. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Kok setiap hari kesalahannya di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi teman-teman semua di sini intinya solusi yang harus diberikan itu harus secepat mungkin agar konflik yang terjadi di lapangan ataupun katakanlah di tempat kita bekerja itu bisa diatasi secepat mungkin sehingga kepuasan pelanggan tadi bisa terpenuhi.